Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Semoga semua sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita dapat memulai perkuliahan pada hari ini dengan sehat walafiat. Kebetulan kita dari kelompok 2 hari ini diberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang analisis hasil evaluasi. Kebetulan kita kelompok 2 sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Reza Muhammad Alif, lalu ada Aprilianti Fitri Pratiwi, yang terakhir ada Mbak Lulu Lutfiah. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke bahasan yang pertama tentang analisis hasil evaluasi. Jadi pokok bahasan pertama kita akan membahas tentang pemeriksaan dan pengelolaan data. Nah, pemeriksaan dan pengolahan data sendiri itu punya beberapa step, punya beberapa penjelasan yang mungkin bagi teman-teman tuh bisa dipahami lebih lanjut. Yang pertama nih ada memeriksa data hasil tes objektif. Jadi data hasil tes objektif ini biasanya disusun dengan option-option yang mana nantinya hasil dari data ini bisa kita cek secara manual maupun menggunakan mesin pembaca atau scanner. Nah, yang kedua ada memeriksa hasil tes uraian. Nah, di sini ada teori di mana ada 5 faktor yang menjadi permasalahan ketika memeriksa tes uraian. Sebelumnya teman-teman tahu kan ya tes uraian. Jadi tes uraian itu suatu tes yang isinya di mana kita mengurai sendiri jawaban yang akan kita jawab. Beda sama tes objektif, yang kalau di tes objektif sendiri kita tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Nah, karena tes uraian sendiri kita menguraikan jawaban itu sendiri, itu menurut Hopkins tahun 90 itu ada beberapa kelemahan di dalamnya. Setidaknya ada 5 di sini. Yang pertama tuh ada ketidaktepatan pemeriksa dalam memberikan skor. Kenapa terjadi ketidaktepatan pemeriksa dalam memberikan skor? Karena seperti ini, ketika pemeriksa memberikan skor itu dinilai bisa menjadi satu hal yang subjektif. Kenapa? Karena latar belakang pendidikan seseorang, lalu pemikiran dan segala macamnya itu berbeda gitu. Nggak setiap orang sama, nggak bisa dipukul rata dari setiap orang. Makanya ini merupakan satu kelemahan dalam pemeriksaan hasil tes uraian. Yang kedua ada halo effect. Jadi halo effect sendiri ini kalau kita taunya itu kayak first impression. Jadi teman-teman misalkan kenal nih sama pemeriksa dan teman-teman pada awalnya tuh punya first impression yang buruk. Nanti hal ini akan memengaruhi hasil tes uraian, yang dimana ini menjadi salah satu salah satu kelemahan dalam pemeriksaan hasil tes uraian. Lalu ada carryover effect. Nah, kalau di carryover effect ini kita mempunyai kelemahan itu ada di ini. Misalkan dalam satu pembelajaran seorang guru tuh atau seorang tenaga pendidik, mereka tidak meng-carry, tidak membantu secara banyak, nantinya hal ini akan berdampak ke hasil tes uraian. Lalu adanya efek penggunaan bahasa dan efek penggunaan tulisan. Nah, kalau teman-teman buat nomor 4 atau nomor 5 mungkin paham, karena di setiap ujian atau di setiap tes yang diberikan oleh dosen-dosen kita di beberapa mata kuliah, hal ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya bahasa itu bisa memengaruhi hasil ujian, hasil skor nilai yang kita dapatkan. Kenapa? Karena setiap dosen punya standar ataupun referensi penggunaan bahasa tersendiri. Lalu ada tulisan. Nah, tulisan sendiri mungkin teman-teman buat yang tulisannya bagus nggak terlalu berefek buat kelemahan di sini. Tapi beberapa teman-teman kita ketika mengerjakan suatu tes uraian itu, ketika tulisannya jelek, dia akan memengaruhi hasil tes uraian. Contohnya tuh jangan jauh-jauh deh. Saya jujur aja tulisannya jelek, dan di beberapa ujian, di beberapa mata kuliah saya
ada beberapa jawaban yang saya rasa sama jawabannya sama teman-teman saya, tapi ternyata karena penggunaan tulisan yang berbeda atau penggunaan tulisan yang kurang layak, hasilnya tuh akan berbeda. Nah, dari kelima permasalahan ini itu akan memengaruhi hasil tes uraian, di mana data yang kita dapatkan tuh bisa menjadi suatu kelemahan yang dapat dikonter sama orang-orang. Nah, selanjutnya ada yang ketiga nih. Ketika kita udah mengumpulkan data yang tadi tuh dari hasil tes objektif, lalu dari tes hasil uraian, nanti hasil tes ini bisa kita hitung dengan nilai presentase. Nilai presentase kenapa kita gunakan? Karena ya mudah aja untuk disajikan gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nilai presentase untuk tes objektif sendiri lebih mudah ya, karena di situ udah ada poin-poin dan jawabannya tuh sudah ditentukan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk nilai presentase tes objektif sendiri, jumlah jawaban benar dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Ini nantinya ketika kita proses nilainya akan keluar dalam bentuk persentase. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini, kalau di tes objektif tuh lebih mudah ya. Kenapa? Karena ya tadi yang saya bilang itu udah ditentukan jawabannya. Nah, untuk tes uraian sendiri nantinya dia nggak jauh beda sama tes objektif, cuman perbedaan yang paling mencolok di sini adalah jumlah skor yang diperoleh, di mana jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Teman-teman lihat di jumlah skor yang diperoleh itu didapatkan dari pemeriksaan oleh pemeriksa, di mana hal ini mempunyai kelemahan yang tadi sudah kita bahas. Mungkin itu aja perbedaannya dari tes objektif maupun tes uraian. Lalu ada teknik pengolahan data hasil evaluasi. Setelah kita memeriksa, terus kita mengolah data, terus ada beberapa langkah yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan untuk pengolahan data hasil evaluasi. Yang pertama itu ada men-skor, yaitu merupakan memberikan skor pada hasil penilaian yang dapat dicapai oleh siswa, misalkan kunci jawaban. Terus ada yang kedua itu mengubah skor mentah menjadi skor standar, yaitu kegiatan guru untuk menghitung dan mengubah skor yang diperoleh siswa yang sesuai dengan norma yang dipakai. Mungkin teman-teman pernah sekolah di bangku sekolah ya, di bangku SMA ataupun SMP. Mungkin dari teman-teman semua punya teman atau diri sendiri pun pernah dapat nilai yang kurang memuaskan lah. Anggap aja kita pakai suatu standar KKM. Nah, ketika nilai kita atau nilai teman kita itu mendapatnya di bawah KKM sendiri, nanti guru ini bisa menghitung dan mengubah skor itu menjadi suatu nilai yang rasional sesuai norma yang ada gitu, sesuai standar yang ada. Terus yang ketiga nih ada mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, yaitu kegiatan akhir dan pengelolaan hasil penilaian yang berupa pengubahan skor ke nilai, baik huruf maupun angka. Nah, intinya tuh nomor 3 ini kita masukin nilai yang tadi kita udah proses, terus kita rasionalkan atau kita standarkan dengan norma yang ada menjadi satu nilai yang sudah ada dalam bentuk report atau laporan. Terus yaitu yang terakhir adalah melakukan analisis soal, yaitu mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal dan tingkat kesukaran. Jadi ketika kita udah coba nih buat tes, terus kita olah datanya, terus hasilnya keluar, data mentah ini kita peroleh lagi. Nah, dari data-data itu kita mempunyai kesimpulan kalau memang tes yang kita ujikan ini masih valid atau tidak, reliabilitas atau tidak. Nah, nantinya itu akan dievaluasi lagi untuk diujikan ke depannya gitu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mbak Lulu. Mungkin untuk Mbak Lulu bisa langsung ngejelasin aja. Materi kedua ada skor, bobot, dan nilai. Bobot. Bobot soal adalah angka yang ditetapkan untuk suatu butir soal sebagai perbandingan terhadap butir soal yang lain dalam satu perangkat soal. Besar kecilnya bobot suatu soal ditentukan dengan pertimbangan faktor-faktor yang berkaitan dengan 1. Keleluasaan materi yang ditanyakan ditinjau dari cakupan atau ruang lingkup pertanyaan yang dituntut. Yang kedua, kedalaman materi yang ditanyakan ditinjau dari penerapan konsep ilmunya. Yang ketiga, tingkat esensitas KD atau tema atau subtema
Yang keempat, kerumitan atau tingkat kesukaran soal dilihat dari cakupan materi dan penerapan konsep ilmunya. Yang kelima, bobot tidak ada hubungannya dengan jumlah skor tiap butir soal. Yang keenam, bobot setiap butir soal dalam suatu perangkat soal ditentukan dalam saat penyusunan kisi-kisi. Yang ketujuh, skala pembobotan sebaiknya menggunakan angka yang sederhana untuk mempermudah menghitungnya. Selanjutnya ada skor. Penskoran adalah suatu perubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Yang pertama, skor biasanya berupa bilangan bulat. Yang kedua, skor untuk soal objektif biasanya antara 1 dan 0. Yang ketiga, skor untuk soal non-objektif biasanya menggunakan rentan 0 sampai 3, 1 sampai 5, atau 0 sampai 10, dan sebagainya. Yang keempat, jumlah skor tergantung dari jumlah kata kunci yang terdapat dalam uraian jawaban atau langkah-langkah jawaban soal. Selanjutnya ada nilai. Nilai adalah konsepsi abstrak terhadap makna atau arti sesuatu yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu atau norma tertentu bersifat kuantitatif yang biasanya disimbolkan dengan angka atau huruf. Perbedaan skor, nilai, dan bobot. Skor merupakan hasil pekerjaan menskor atau memberi angka yang diperoleh dari jumlah angka-angka dalam setiap butir soal yang dijawab dengan benar, memperhitungkan bobot jawaban. Nilai merupakan angka, bisa juga huruf, yang merupakan hasil ubah dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan dengan peraturan dengan standar tertentu. Yang ketiga, bobot. Bobot merupakan ketergantungan tingkat kesukaran soal, semisal sukar, sedang, atau susah. Contoh soal perhitungannya. Uraian pertama, dengan bobot soal 20, skor maksimumnya 8, dan skor yang diperolehnya 7. Perhitungan nilainya, skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum, lalu dikali dengan bobot soal. 7 dibagi 8 dikali 20, sama dengan 17,5, dan seterusnya. Mendapat nilai 83,5. Selanjutnya ada sistem penilaian. Sistem penilaian pertama ada PAP atau CRT. Dalam sistem penilaian ini didasarkan kepada penguasaan. Pemberian nilai jenis ini berdasarkan atas tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun rumus yang digunakan yaitu NI sama dengan XI per skor maksimal dikali 100. Yang kedua ada PAN atau NRT. Sistem penilaian yang didesain untuk mengukur tujuan pendidikan yang luas seperti pemahaman membaca atau membedakan atau meningkatkan peringkat siswa. Perbedaan CTR dan NRT. CTR yang pertama dipakai untuk menentukan status seseorang sehubungan dengan domain tingkah laku yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua, lebih difokuskan pada domain khususnya dalam proses pembelajaran siswa. Yang ketiga, memberikan indikasi tentang apa tujuan-tujuan khusus yang penting telah dicapai atau belum. Selanjutnya ada NRT. Yang pertama, dipakai untuk menentukan status sehubungan dengan penampilan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Yang kedua, sangat menekankan perbedaan individu. Yang ketiga, diusahakan untuk dapat menghasilkan keragaman antara para pengikut. Selanjutnya, masuk ke skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 9. Yang pertama, skala nominal.
Untuk skala nominal, pengkategorikan atau mengkelompokkan kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas atau kategori sehingga masuk dalam satu kelas adalah sama dalam hal atribut atau sifatnya. Yang kedua, skala ordinal yaitu skala yang diterapkan dengan beranggapan bahwa nilai suatu data dapat diurutkan berdasarkan tingkat atribut atau sifat yang dimiliki oleh variabel yang ada pada unit pengamatan. Lalu yang ketiga, di sini skala interval. Untuk skala interval, skala yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan karakter individu dalam satu variabel mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan interval yang sama untuk setiap angka. Lalu yang keempat, terdapat skala rasio. Digunakan untuk menunjukkan adanya tingkatan atribut variabel, yaitu dengan membandingkan nilainya. Yang kelima, skala Likert. Skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presensi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Di sini terdapat contohnya, yaitu seperti nomor 1, nomor pertanyaan. Lalu di sini terdapat nilainya. Nilainya dari skala 1 sampai 5. Misalnya nomor 1, matematika menjadi menarik untuk dipelajari. Nilainya 1 misalnya tidak bagus, 2 bagus, 3 lumayan bagus, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Contohnya seperti itu. Lalu terdapat skala Goodman. Skala Goodman itu skala yang menginginkan tipe jawaban tegas. Contohnya di sini yaitu setuju dan tidak setuju. Misalnya pertanyaannya, saya tidak dapat menyelesaikan soal matematika secara lengkap. Misalnya jawabannya setuju. Lalu skala diferensial. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap yang berbentuk bukan pilihan ganda atau checklist tetapi tersusun dalam satu garis komitmen di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan sebaliknya. Contohnya, nomor 1 demokrasi, itu otoriter. Yang kedua bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab gitu. Lalu terdapat skala Thurston. Skala Thurston yaitu skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval di mana setiap butir memiliki kunci skor. Jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Terakhir, terdapat rating scale atau cara mengumpulkan data di mana data yang diperoleh berupa angka-angka yang kemudian ditafsirkan dalam kualitatif. Jadi itu untuk skala pengukuran. Selanjutnya terdapat pertanyaan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, menurut Anda apa saja yang menjadi tolak ukur sebagai kelengkapan dalam pemberian skor? Yang kedua, menurut Anda penilaian seperti apa yang berpeluang untuk meningkatkan potensi atau kognitif? Dan yang terakhir, menurut Anda apakah ada perbedaan konsep antara skor, bobot, dan nilai? Jelaskan mengapa. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.